Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai analisa pengawet makanan. Baik, apakah yang disebut pengawet makanan? Mari kita bahas satu persatu beserta analisanya. Bahan pengawet makanan merupakan satu hal tidak asing bagi kita. Nah, bahan pengawet makanan ini termasuk salah satu bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pengawet makanan. Nah, kenapa disebut pengawet? Karena dia mampu meningkatkan waktu guna produk makanan dan antioksidan yang digunakan untuk melindungi makanan terhadap oksidasi. Mengapa bahan yang dijual dalam kemasan, yang dijual dalam toko atau supermarket mayoritas menggunakan bahan pengawet? Karena apa? Bahan makanan ini rentan mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme dan oksidasi, sehingga perlu ditambahkan suatu bahan pengawet untuk mencegah proses tersebut sehingga memiliki lifetime yang lebih lama. Bahan pengawet dibagi menjadi dua jenis. Pertama yaitu zat pengawet senyawa organik dan yang senyawa anorganik. Nah, zat pengawet organik lebih banyak digunakan daripada zat pengawet anorganik karena lebih mudah dibuat dan dapat terdegradasi sehingga mudah diekskresikan. Berikut adalah contoh bahan pengawet. Zat pengawet organik meliputi asam sorbat, asam propionat, dan asam benzoat. Nah, zat pengawet organik dapat berupa senyawa aslinya maupun dalam bentuk garamnya. Contoh seperti natrium benzoat, natrium sorbat, natrium propionat. Nah, natrium benzoat ini merupakan salah satu pengawet yang banyak kita jumpai dalam berbagai jenis makanan, misalkan seperti kecap, manisan, atau sambal botol. Kalau natrium propionat ini kita jumpai di produk roti. Lanjut, bagaimanakah kalau zat pengawet anorganik? Anorganik contohnya dengan sulfit, nitrat, atau nitrit. Untuk nitrat atau nitrit ini sering kita jumpai dalam produk olahan daging seperti sosis, kornet. Bahan pengawet makanan dapat berupa senyawa dari bahan alam dan sintesis. Sebenarnya dari bahan alam itu sendiri ada yang juga berfungsi sebagai pengawet, misal seperti minyak asiri atau rempah-rempah yang memang dia mengandung zat yang mampu mencegah aktivitas mikroorganisme dalam suatu pangan. Nah, bahan pengawet yang terlarang ini sebenarnya ini bukan bahan pengawet, tapi memang saat ini saat ini tuh gunakan bahan pengawet seperti formalin dan borax. Sebenarnya formalin itu bukan bahan pengawet, walaupun juga bukan pengawet makanan yang dianjurkan oleh Badan POM. Apa sih bahaya zat pengawet makanan pada kesehatan? Nah, berdasarkan jangka waktunya, kalau jangka pendek itu bahan pengawet memiliki efek terhadap kesehatan bernafas, iritasi kulit, infeksi sistem pencernaan, diare, radang tenggorokan, mual muntah, sakit kepala, dan vitamin B1. Nah, kalau untuk jangka panjang, bahan pengawet ini mampu melakukan kerusakan jantung, kerusakan ginjal, leukemia, diabetes, kanker otak, tumor pada perut, liver, dan perubahan perilaku. Nah, untuk aturan penggunaan zat pengawet makanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Tahun 1988. Jadi pengambilan pengawet makanan ini diperbolehkan tetapi dalam batas yang wajar. Dan penggunaan zat pengawet makanan ini diatur pada aturan Permenkes. Nah, bagaimanakah kita untuk mengetahui analisa zat pengawet makanan? Pertama, pengembangan organik. Nah, di sini zat pengawet anorganik ini misalkan seperti sulfit diperoleh dari asap hasil pembakaran belerang yang mengandung senyawa belerang dioksida yang kemudian larut dalam air membentuk senyawa asam sulfit. Sulfit itu sendiri berfungsi sebagai zat antimikroba dan mencegah perubahan warna bahan makanan menjadi kecoklatan. Nah, senyawa golongan sulfit yang biasanya digunakan dalam bentuk garamnya, misal natrium sulfit, kalsium sulfit, natrium bisulfit, kalium bisulfit, dan berikutnya. Nah, bagaimanakah sulfit ini? Sulfit ini senyawa hanya untuk mengawetkan makanan bersifat asam, tidak efektif untuk bahan makanan yang bersifat netral dan alkalis. Jadi salah satu contoh makanan yang menggunakan sulfit bagaimana adalah gula merah. Jadi gula merah itu ada yang mengandung sulfit, ada yang murni. Sulfit bekerja sebagai inaktivator enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Dalam tubuh, sulfit akan dioksidasi menjadi senyawa sulfat yang tidak berbahaya, yang kemudian akan dikeluarkan melalui urin dan aman dikonsumsi. Bagaimanakah analisa senyawa sulfit? Sulfit
dalam makanan dapat ditentukan dengan metode kuantitatif, yaitu penentuan kadar sulfur dioksida. Metode analisis dibedakan menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tak langsung. Bagaimanakah metode langsung? Yaitu melalui pertama metode titrimetri atau kita kenal dengan istilah titrasi, ada polarografi dan kolorimetri atau menggunakan spektrofotometer visible. Bagaimana kalau melibatkan metode tidak langsung, yaitu melibatkan destilasi yang diikuti penyerapan sulfur dioksida dalam suatu agen pengoksidasi, biasanya iodium atau hidrogen peroksida. Jadi kalau yang langsung ini, kita langsung mengetahui berapa kadar sulfitnya, dan ini prosesnya secara langsung. Kalau tidak langsung ini, jadi kita lakukan destilasi dulu, kemudian kita lakukan oksidasi. Baru setelah itu bisa dianalisa. Nah, metode yang dikembangkan adalah metode Mournier-Williams. Berikutnya adalah nitrat dan nitrit. Garam nitrat biasanya digunakan untuk proses curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Apakah maksudnya curing itu? Jadi seperti kita ketahui, daging yang benar-benar fresh adalah berwarna merah ya. Tapi ketika dia diawetkan, lama-kelamaan akan berwarna coklat. Jadi seperti kita memasak daging, kalau dia terkena panas atau proses yang lain, dia akan jadi coklat. Sedangkan konsumen itu ingin mendapatkan daging yang benar-benar fresh. Jadi biasanya itu untuk bahan olahan pangan berupa daging, itu diberikan pengawet nitrat atau nitrit. Nah, penggunaan nitrit dalam ikan dan daging ternyata menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Karena nitrit ini mampu membentuk senyawa turunan nitrosamin bersifat toksik dan karsinogenik. Sehingga sebaiknya untuk makanan mengandung pengawet nitrit dihindari ya. Apalagi untuk anak kecil. Nitrit dalam produk makanan juga digunakan untuk memberi cita rasa. Jadi masih ada efek kalau misalnya kita makan sosis itu kan, meskipun kita membaca dalam kemasannya itu kan misalkan sosis sapi, tapi kan tidak semuanya itu merupakan daging sapi, tapi ada campuran bahan lainnya. Ketika kita makan itu kita akan merasakan efek ini loh seperti daging asli, ternyata itu bukan. Dan efek tersebut diakibatkan oleh senyawa nitrit tadi. Bagaimana analisa nitrat dan nitrit? Analisa nitrat atau nitrit ini, pertama ada analisa kuantitatif nitrit dalam bahan makanan, dapat dengan metode GRIS 1 dan GRIS 2 yang menggunakan pengukuran spektrofotometer visible. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi asam sulfanilat oleh nitrit dalam keadaan asam yang diikuti reaksi kopling dalam membentuk alfa-naftilamin yang membentuk senyawa azo berwarna merah ungu. Karena dia kan mampu membentuk warna merah ungu ini, sehingga dia bisa dianalisa menggunakan visible. Nah, kemudian kalau kita menggunakan metode GRIS 1 ini, jadi diukur pada panjang gelombang 520, kalau GRIS 2 pada 50 nanometer. Nah, di sini apa perbedaan dari GRIS 1 dan GRIS 2 ini tergantung pada pelarutnya. Nanti bisa kalian lihat di jurnal. Tugasnya adalah carilah artikel jurnal yang membahas tentang analisa kadar pengawet dalam sebuah makanan. Buatlah resume yang berisi tentang metode analisa kadar pengawet tersebut. Yang pertama mengenai judul jurnalnya apa, kemudian nama sampelnya apa, metodenya apa, dan menggunakan instrumen apa. Nah, nanti dibuat resume, diketik rapi dalam sebuah file, kemudian dikirimkan melalui link yang akan saya share dalam grup WhatsApp. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, selamat belajar.